Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaat di hari akhir kelak. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian meningkatkan dan mengamalkan setiap yang meninggalkan dari dan yang diharamkan. Marilah kita sama-sama memperbarui pemahaman kita tentang arti dari nasionalisme Islam dalam negara Pancasila sebagai bentuk dari cinta tanah air, seperti dalam ungkapan atau cinta tanah air sebagai dari iman. Sebuah ungkapan yang tepat untuk sebuah rasa nasionalis, namun perlu diketahui bahwa ungkapan ini banyak yang mengatakan adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun pada hakikatnya seperti yang dikatakan para ulama ahli hadis, bahwa ungkapan ini dinilai dengan hadis makzub atau dusta, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengatakan tentang hal ini, walaupun kedudukan hadis ini maksud atau da'fen. Namun dari segi makna dan arti sangatlah pas bila diterapkan bagi orang-orang yang mencintai tanah air. Memang benarlah adanya bahwa hanya orang-orang yang percaya atau beriman yang bisa lebih mencintai tanah airnya, dan bisa juga diartikan maka seyogyanya bagi orang yang imannya sempurna harus membuat kemakmuran terhadap tanah airnya dengan amal-amal sholih. Dari pengalaman-pengalaman semenjak tahun 1945 hingga sekarang, sering terjadi ancaman-ancaman dan lain sebagainya terhadap negara kita yang berdasarkan Pancasila. Namun begitu kita tetap berdiri dan sentosa, hal tersebut dikarenakan oleh cita-cita ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari kalbu bangsa Indonesia sendiri yang terumus dalam Pancasila. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah dilakukan gerakan operasional yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai Komandan Operasional Pemulihan Keamanan dengan bantuan segenap potensi masyarakat yang mencintai negara, proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan operasional tersebut adalah dalam rangka menghancurkan apa yang disebut dengan gerakan kontrarevolusi G30 SPKI. Dari gerakan operasional 1 Oktober 1965, negara kita yang berdasarkan Pancasila tetap berdiri dengan teguhnya, dan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah bangsa tetap sakti
bertolak dari kejadian itulah maka ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai ideologi atau sebagai cita-cita hendaklah diwujudkan, sedangkan sebagai falsafah perlu dihayati dan diamalkan. Dengan diamalkan kelima silanya akan terwujudnya cita-cita masyarakat Pancasila yang bertujuan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Marilah kita selalu memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar negara kita Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila atau UUD 1945 tetap kuat dan sentosa. Bila lestari mengemban fungsinya sebagai wahana dan sarana mencapai masyarakat yang adil dan makmur, lahir maupun batin. Menurut Bung Karno, salah satu titik temu antara Islam dan nasionalisme adalah cita-cita untuk mewujudkan persaudaraan universal yang melampaui sekat-sekat agama dan budaya. Pandangan Bung Karno di atas kiranya tak jauh beda dengan pemikiran Hasan al-Banna. Sebagaimana dikutip Ad-Yaqsa Daud 2005, Hasan al-Banna memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan berjuang membebaskan tanah air dari penjajahan, ikatan kekeluargaan antar masyarakat, dan pembebasan negeri-negeri lain, maka nasionalisme dalam makna demikian dapat diterima dan bahkan dalam kondisi tertentu dianggap sebagai kewajiban. Lebih tegas, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah mengemukakan bahwa nasionalisme ditambah bismillah itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis. Di Indonesia, nasionalisme Islam melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Digantinya sila pertama, Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang esa. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 merupakan bagian terpenting dari kesadaran nasionalisme umat Islam secara kolektif. Bung Karno adalah pencetus Pancasila dan menjadikannya sebagai negara. Mayoritas umat Islam Indonesia menilai tidak ada pertentangan Islam dan negara Pancasila, dikarenakan sila-sila yang terangkum dalam Pancasila merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang mencerminkan kondisi bangsa kita sangat plural dari segi agama, suku, budaya, dan sebagainya. Maka tak heran bila Gus Dur sebagaimana dikutip Nur Khalik Ridwan dalam Gus Dur dan Negara Pancasila 2010 43 menegaskan tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya, tidak peduli apakah ia akan dikebiri oleh angkatan bersenjata atau dimanipulasi oleh umat Islam atau disalahgunakan keduanya. Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme, bukan sesuatu yang bertentangan. Nilai-nilai nasionalisme ada dalam ajaran Islam. Nasionalisme Islam tidak sebatas dilandasi oleh tanggung jawab sosial berbasis pada geografis dan etnis, melainkan lebih didasari pada keimanan dan kecintaan atas sesama umat manusia. Nasionalisme Islam Indonesia bermakna luas, tidak bersifat sekretarian sebagaimana diteriakkan
kelompok muslim yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara. Nasionalisme Islam Indonesia dilandaskan kepada asas kebinekaan. Karenanya, umat Islam yang nasionalis tentunya akan menerima Pancasila sebagai salah satunya dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekian khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.